Masih lanjut. Pemirsa, dengan TV yang dirahmati oleh Allah. Baginda Rasulullah ketika ditanya oleh seorang tadi yang hadir kepada beliau, apakah itu Islam? Beliau menjawab, wa anta asyhadu an la ilaha illallah. Engkau ataupun dirimu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata baginda Rasulullah SAW, lalu beliau meneruskan bahwa Islam itu selain syahadat, lalu engkau mendirikan sholat. Aqimis sholat, yakni pengabdian kepada Allah. Seorang muslim wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena sholat adalah ibadah yang nanti akan dihisab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah, manakala sholatnya bagus, maka akan bagus pula amal ibadah lainnya. Kalau sholatnya jelek, maka akan buruk pula amal-amal lainnya. Bahwa Islam, dia mengakui, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mendirikan sholat dalam kehidupannya. Setelah sholat, lalu dia membayar zakat, memberikan haknya, kewajibannya 2,5% dari harta yang dia miliki untuk diberikan kepada fakir miskin. Karena sesungguhnya di dalam harta kita yang kita miliki ada hak untuk mereka. Setiap tahun kita keluarkan zakatnya, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Ketika zakat mal, kita memiliki harta yang sudah mencapai nisab atau sudah mencapai haul, maka kita mengeluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki untuk mensucikan harta kita, dan juga zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita. Agar apa? Ajaran agama, ajaran Islam masuk di dalam dirinya. Pemirsa gratis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, yakni saum, puasa di bulan Ramadan. Seorang muslim ketika datang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan, maka dia wajib menjalankan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Agar apa? Endingnya menjadi manusia-manusia yang la'allakum tattaqun. Menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di dalam ajaran puasa itu banyak sekali ajaran-ajaran yang seyogyanya dan semestinya ketika seorang hamba menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dia harus mampu merealisasikan tarbiyah Ramadan itu pasca Ramadan. Ketika Ramadan dia sabar, maka seyogyanya dan semestinya pasca Ramadan dia pun harus mampu berlaku sabar dalam kehidupannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tegar TV yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang selanjutnya kata baginda Rasulullah SAW, setelah membaca, mempersaksikan syahadat,
lalu mengerjakan sholat, lalu berpuasa di bulan Ramadan, lalu menunaikan zakat sebagai kewajiban, lalu wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji ke Baitullah manakala ada kemampuan. Itu jawaban pertama baginda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang yang bersih mukanya, bersih pakaiannya, dan bercahaya pada waktu itu. Lalu orang itu setelah bertanya, lalu dijawab baginda Rasulullah SAW, orang itu pun berkata, wayasdiku, membenarkan apa yang disampaikan baginda Rasulullah. Lalu orang itu bertanya lagi, qala fa akhbirni 'anil iman. Beliau bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku, sampaikan kepada aku apa itu iman. Lalu baginda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwa qala al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa sarrihi. Baginda Rasulullah SAW menjawab bahwa iman, engkau yakin, engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan seyakin-yakinnya, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah satu-satunya yang maha segalanya, yang wajib diimani dan disembah. Lalu kata baginda Rasulullah SAW, setelah beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa malaikat-malaikat Allah itu? Yakni makhluk ciptaan Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat yang taat kepada Allah, yang senantiasa mengikuti aturan-aturan dan senantiasa taat, patuh atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Rasulullah SAW, yakni kitab Al-Quran, sebagai pedoman hidup manusia yang memiliki akal fikiran, maka dia wajib beriman kepada kitabullah. Al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Alkitab ataupun Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Oleh sebab itu, pemirsa Tegar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran bukan hiasan lemari. Al-Quran bukan hiasan rak-rak dinding rumah kita. Tapi Al-Quran adalah bacaan seorang muslim, pedoman seorang muslim. Setelah dibaca, dia kaji, lalu diamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Al-Quran dibaca, lalu diamalkan.
ketika Al-Quran memerintahkan aqimis sholat, maka seorang yang beriman kepada Allah, yakin kepada hari kiamat, yakin kepada malaikat-malaikat Allah, yakin akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengamalkan Al-Quran. Pemirsa Tegar TV yang dirahmati oleh Allah, kita lihat sedang